Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini para inspektur kabupaten kota dan provinsi diundang Zoom meeting terkait dengan inflasi. Maka menyaksikan paparan dari pihak kementerian dan kementerian yang lain ini dipandu oleh Inspektur Jenderal Kemendagri. Inflasi ya, inspektur yang ada inspektur daerah provinsi dan kota mohon bantu untuk melakukan pengawasan terhadap langkah yang harus dilakukan di daerah masing-masing, dan mohon agar dilaporkan kepada lanjut sekalian. Kami juga merekap upaya konkret provinsi 6 upaya konkret. Nah, ini juga baru 22 daerah Pak dari tahun 2025 ini. Yang telah melakukan 4 sampai 5 baru 113 daerah. Terus yang belum melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi karena hanya melakukan 1 sampai 3 itu 219. Dan ada belum sama sekali nih Pak dari data kita 160. Oke Pak, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, kami di akhir menyampaikan, nanti di penutup aja kami akan sampaikan. Selanjutnya Pak Samet atau Pak Wanteja? Langsung ya Pak Samet. Baik, Bapak sekalian, para inspektur, para dinas terkait yang diharapkan hadir dalam acara kita pada hari ini, kita akan selanjutnya akan mendengarkan ya pengarahan dari Bapak Staf Ahli Menteri Pertanian, Pak Dr. Suwandi, berkaitan dengan upaya kita dalam mengendalikan inflasi. Ya. Ada berapa komoditas dan juga ada berapa pertanian ya, produk hewan pertanian ya, ada misal telur ayam juga. Nanti akan disampaikan oleh Pak Staf Ahli Menteri. Baik Pak Suwandi, kami berikan waktu kepada Bapak yang untuk memberikan pengarahan dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Silakan Pak. Ya. Selamat pagi Pak Maiki, juga Pak luar biasa. Terima kasih Pak. Bisa minta tolong admin slide saya ditayangkan ya, nanti yang saya WA. Non ditayangkan. Dan Bapak Ibu sekalian, para inspektur di provinsi maupun kabupaten yang hadir, ini menarik. Kenapa? Yang saya tunggu-tunggu Pak Ses. Selama ini kan Zoom terus. Nah, ini kita pantau. Saya dulu udah usul, ini bagus, ini kita pantau apa yang menjadi solusi jangka pendek, jangka menengah di bidang hulu, yaitu sisi produksi dipantau sehingga pasokan dari daerah surplus ke defisit bisa lancar, atau daerah defisit bisa mandiri menyelesaikan sendiri, walaupun itu solusi jangka menengah, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu harian, mingguan, bulanan ini, karena setiap minggu kita dipantau terus oleh Bapak Mendagri. Nah, langsung kepada slide 2, minta tolong di bawahnya. Dan Bapak Ibu sekalian, yang menarik tadi ditayangkan Pak Ses, itu inflasi. Kalau inflasi terkait dengan sektor pertanian, yang berkontribusi itu selalu itu beras, bawang merah, cabai. Cabai itu banyak jenisnya Pak, walaupun namanya satu, cabai besar, cabai keriting, cabai rawit. Yang anak muda malah cabai-cabean itu juga masuk itu kali ya, yang nggak termasuk. Jadi banyak jenisnya dan berkontribusi dengan Bulog stok yang ada di gudang Bulog semua itu dapat 4,2 juta ton. Karena ada sisa-sisa sebelumnya. Kemudian selama Januari sampai bulan ini beli gabah ke petani itu 2,7 juta ton, gede. Ditarget nanti sampai 3 juta ton lebih. Jadi produksinya
kan teori pasar supply demand, pasokan kurang harga naik. Tidak berlaku Pak, panennya banyak, stok angka BBS tinggi, di Bulog tinggi, melimpah, tapi harga naik. Kenapa ini? Anomali. Terjadi anomali pasar. Inilah yang membuat inflasi. Karena apa? Coba dicek MPP-nya, nanti tayangkan margin perdagangan pengangkutan itu idealnya di bawah 20%. Itu bagus. Tapi kan ada banyak sekali nanti MPP di dalam satu provinsi di atas 20%, ada yang 40, 35. Itu menunjukkan tidak efisiennya sistem perdagangan dan pengangkutan. Daging ayam aja sampai 77,98% ya, hampir 78% disparitas harga antara yang di produsen dan di konsumen ya. Tadi kita berharap memang agak bisa menurunkan margin perdagangan ya Pak dan pengangkutan. Ya, dan juga ini beberapa hal yang ya ini nanti Pak Staf Ahli, Pak Menteri dari kami Pak akan menyoroti beberapa hal terkait dengan kaitannya dengan bertambah luas ya, tambah luas tanam dan juga luas ternak itu Pak. Nanti ada dua staf ahli kami bisa menegaskan pada kita semua Pak. Ya, ada bawang merah, cabai dan ayam beras. Baiklah Bapak sekalian, kita ada waktu diskusi juga ya Pak Samen ya, Pak, untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada teman-teman kita yang hadir di dalam forum pada pagi hari ini, yang hadir di dalam di kabupaten Pak. Dan yang punya petani dan lokasi juga kabupaten, nggak mungkin bisa berjalan sendiri. Nah ini kalau tanaman itu ada musimnya, waktu tanam kapan dimonitor, waktu panen berapa, nah, sehingga ketemu luasan dalam 1 tahun, ini sudah selesai. Jadi betul Pak Ses, Bapak sekalian, tahap 1 memang kerjasama dengan daerah lain bagi daerah-daerah ini. Tapi kalau itu terus-menerus nggak, nanti yang terjadi adalah Jawa keluar Jawa terus. Sentranya di Jawa, dikirim keluar Jawa. Nah, harus dibalik secara bertahap. Ini solusi jangka menengah. Mulailah bertanam. Nggak harus angka di layar itu separuhnya dulu nggak apa-apa, tahun depannya separuhnya lagi, kan itu prosesnya kayak menambah air menetes di kertas lakmus gitu. Satu titik terus melebar horizontal, itu biasanya begitu.